Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan program kami, yaitu Kartu Anak Balita, dengan judul Pemberian Bantuan Kebutuhan Gizi Anak Balita di Masyarakat Pandemi COVID-19 dengan Kartu Anak Balita KAB. Kami dari kelas Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Ruang 4008. Di sini ada saya dan anggota-anggota saya Pramutia Putri. Saya Nur Fitri Yuli. Saya Melinda Rista Suban. Saya Vanita Anjarsari. Saya Nabila Wida Oktavi. Program ini, pertama pendahuluan. Program ini bertujuan untuk pemenuhan gizi balita selama pandemi COVID-19, membantu pengeluaran orang tua selama pandemi untuk memenuhi kebutuhan balitanya, serta mencegah pertumbuhan angka stunting di Indonesia. Lahirnya Kartu Anak Balita atau KAB dilatar belakangi banyaknya masyarakat yang sudah berkeluarga kehilangan pekerjaannya dan pendapatan per bulannya berkurang dikarenakan pandemi COVID-19. Selanjutnya ada perencanaan. Di dalam perencanaan ini, program Kartu Anak Balita atau KAB akan disalurkan dalam bentuk non-tunai melalui KAB itu sendiri. Keluarga penerima manfaat atau KPM bisa menukarkan barang untuk balitanya di warung dan supermarket yang bekerja sama oleh pemerintah untuk program ini. Perencanaan program ini terdiri dari 1. Mendata jumlah balita di DKI Jakarta, 2. Menyeleksi data keluarga dengan balita, 3. Pengisian formulir untuk keluarga yang lulus pendataan, 4. Pemberian berkas-berkas yang dibutuhkan program ini, dan yang kelima, keluarga yang sudah lulus pendataan, sudah mengisi formulir dan memberikan berkas-berkas berhak mendapatkan KAB. Pelaksanaan program. Program ini dilaksanakan mulai bulan April 2020. Bagi masyarakat yang terdaftar, berhak menerima bantuan ini dalam bentuk non-tunai. Syarat pendaftaran program ini, 1. Terdaftar pada database Dinas Sosial dan database Program Keluarga Harapan atau PKH, wilayah DKI Jakarta. 2. Memiliki anak balita umur 1-5 tahun, serta dijelaskan sebagai berikut. Bagi keluarga yang baru memiliki balita, wajib mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi tertentu atau menghubungi pihak dinas sosial terkait untuk mendapatkan kartu anak balita atau KAB. Selanjutnya, bagi keluarga yang sudah tidak memiliki anak balita, wajib menonaktifkan kartu anak balita pada aplikasi tertentu atau menghubungi pihak dinas sosial terkait. Selanjutnya, jika terdapat keluarga yang terbukti melanggar aturan tersebut, akan menerima sanksi yang berlaku. Selanjutnya ada pemrograman. Setiap tahunnya di Indonesia, adanya perubahan positif dalam kondisi gizi anak. Menurut data, stunting di Indonesia mengalami penurunan pada balita dari 37,21% di tahun 2013 menjadi 30,79% tahun 2018. Perbaikan gizi juga bisa dilihat dari penurunan kekurangan gizi balita dari 19,6% di tahun 2013 menjadi 17,60% di tahun 2018. Dengan ini, agar tetap adanya perubahan positif pada perkembangan dan pemenuhan gizi balita, pemerintah membuat program Kartu Anak Balita KAB selama pandemi COVID-19 untuk masyarakat kurang mampu dan KMP PKH. Program kerja. Yang pertama, meningkatkan kesehatan anak balita. Yang kedua, mengurangi angka stunting di Indonesia. Selanjutnya, program kegiatan. Yang pertama, mengadakan sosialisasi dan penyaluran bantuan non-tunai sebulan sekali. Yang kedua, mengecek transaksi per keluarga untuk memastikan mereka menggunakan bantuan non-tunai dengan baik setiap bulannya. Yang ketiga, mengecek kondisi dan perkembangan anak-anak balita bekerja sama dengan puskesmas setempat. Dan yang terakhir, para pendamping PKH memperbaharui data penerima KAB setiap 3 bulan sekali. Dengan ini bisa dilihat apakah penerima KAB berkomitmen atau tidak, dan ada pelanggaran atau tidak. Penal closing pembaruan data
menentukan apakah penerima KB akan mendapatkan bantuan di tahap selanjutnya atau diberhentikan. Selanjutnya penganggaran. Pembiayaan pemberian bantuan kebutuhan anak balita berasal dari APBD dan atau dana-dana lain yang dapat dimanfaatkan kabupaten atau kota, yang biasanya melekat pada masing-masing OPD penanggung jawab aksi. Pemahaman terhadap sumber-sumber pembiayaan pemerintah pusat dan daerah merupakan hal penting dalam upaya penurunan stunting, setidaknya untuk yang pertama, mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan aksi integrasi. Yang kedua, menyusun rencana pembangunan dan anggaran daerah untuk penurunan stunting. Dan selanjutnya, anggaran pada program ini meliputi yang pertama, anggaran konsumsi anak seperti susu formula, bubur bayi, buah, dan vitamin. Yang kedua, anggaran staf. Yang ketiga, anggaran pembuatan kartu anak balita atau KAB. Yang keempat, anggaran sewa ruko. Perkiraan dari total anggaran tersebut adalah sejumlah 3 miliar 3.835.269.000 rupiah. Selanjutnya, keberhasilan proyek dievaluasi dengan indikator kerja. Pertama, bagaimana pelayanan yang diberikan staf atau petugas partisipasi masyarakat dengan adanya program tersebut. Yang ketiga, bagaimana manfaat dari program tersebut dalam mencegah angka stunting dengan memberikan bantuan gizi anak balita yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Penutupnya, yaitu kesimpulannya, pada dasarnya, program Kartu Anak Balita ini diperuntukkan untuk membantu kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dalam rentan usia 1-5 tahun atau yang biasanya disebut dengan balita. Pemenuhan gizi ini bertujuan untuk mengurangi angka stunting khususnya di wilayah DKI Jakarta. Sarannya yaitu, program ini bersifat sementara dalam artian program ini hanya berlaku selama pandemi COVID-19 dan diharapkan setelah pandemi COVID-19 berakhir, pemenuhan kebutuhan gizi balita akan terus berjalan di bawah program lainnya yang sudah ada atau program baru nantinya untuk DKI Jakarta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.